Kembali lagi di acara The Fitpost Show. Hari ini kita akan membahas yang lagi trending dan kita akan bersama Pak Tony Adikarjo akan membahas apakah BRICS mampu menandingi dominasi US dollar. Dan ini adalah topik yang sangat berat dan kita akan membahasnya bersama Pak Tony. Ya. Oke, apa kabar Pak Tony? Sehat dan bugar selalu, Pak. Selamat kembali datang ke acara Fitpost Show, Pak. Ya, makasih, Pak. Fit Pak ya, bugar ya Pak? Yes, harus dong. Oke, Pak, kita mau bahas hari ini dengan topik yang agak sedikit berat nih Pak ya. Tetapi kita perlu tahu, perlu menggali informasi dan setidaknya kita punya semacam gambaran terkait apa yang lagi trending saat ini di market Pak. Terkait dengan BRICS. Nah, mungkin kita akan tanya terlebih dahulu dasar pembentukannya apa Pak? Dan apa itu BRICS Pak? Ya, istilah BRICS atau BRICS itu dikenal di tahun 2000-an Pak. Ada 5 negara yang waktu itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling pesat di dunia, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa, yang membuat banyak investor dan hedge fund melakukan dan merekomendasikan untuk melakukan investasi ke 5 negara ini. Dan Goldman Sachs membuat istilah dengan menyingkat 5 negara ini menjadi BRICS atau BRICS itu. Nah, dari data 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi GDP terbesar di dunia saat ini, Cina ada di urutan kedua, Pak. India di urutan kelima, Rusia di urutan ke-9, dan Brasil ada di urutan ke-12, Pak, saat ini. Nah, saat ini BRICS mewakili 3,5 miliar populasi dunia, atau sekitar 45% dari populasi dunia. Perekonomian BRICS bernilai lebih dari 28,5 triliun US dollar, setara dengan 28% perekonomian global, dan BRICS memiliki 35% PDB global atau GDP global, lebih besar dari negara lebih besar dari negara G7 yang memiliki 30% PDB global. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau negara-negara ini sampai bersatu, dan kemarin ini dipicu dari awalnya pecahnya perang Rusia-Ukraina, di mana dari Rusia itu tidak bisa menggunakan uangnya di US dollar untuk perdagangan, dan beberapa perusahaan di Rusia di-ban ya sama Amerika. Itu membuat Rusia marah. Nah, kemudian di saat yang hampir bersamaan itu China, USA itu apa namanya waktu itu mendukung Taiwan. Nah, sehingga itu membuat China juga marah. Nah, akhirnya Rusia dan China itu bersekutu untuk waktu itu memikirkan gimana kalau kita itu kita membuat mata uang agar Amerika tidak menggunakan itu sebagai senjata untuk melawan kita. Seperti itu. Dan akhirnya kondisi itu didukung juga oleh India, kemudian oleh Brasil, South Africa, bahkan Arab Saudi pun kemudian ikut mendukung, Pak. Nah, itu. Nah, berarti sebenarnya peran daripada US dollar itu sangat mendominasi ya Pak ya? Sehingga itu bisa dipakai sebagai kekuatan dalam geopolitik ya di global seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah menurut Pak Tony ini mungkinkah BRICS bisa menggantikan dominasi US dollar Pak? Nah, sebelum kita membahas apakah BRICS bisa menggantikan dominasi US dollar, kita harus tahu dulu apa yang membuat saat ini US dollar tuh dominan, Pak. Nah, selama 80 tahun terakhir, US dollar telah menjadi mata uang yang paling kuat di dunia karena digunakan sebagai mata uang yang diterima di seluruh dunia karena dianggap sebagai instrumen safe haven karena keamanan, ketahanan, dan stabilitas. Hal ini dimulai dari adanya konferensi Bretton Woods Hal ini dimulai dari adanya konferensi Bretton Woods pada bulan Juli tahun 1944.
di mana saat itu terjadi pertemuan perwakilan dari 44 negara di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk menetapkan sistem moneter global yang baru untuk menggantikan standar emas yang telah ditinggalkan selama Perang Dunia Pertama. Oke. Nah, dalam sistem Bretton Woods, negara-negara setuju untuk mengaitkan mata uang mereka dengan US dollar yang didukung oleh emas dengan nilai tetap 35 US dollar per ons. Oke. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional serta menciptakan sistem nilai tukar yang stabil. Sehingga saat banyak negara melakukan perdagangan barang dan jasa antar negara, akan dilakukan dengan satu mata uang universal, Pak, itu atau US global, dollar. yaitu US dollar, ya. Sehingga nilainya bisa diprediksi untuk melakukan transaksi tersebut agar tidak ada resiko pembayaran dalam mata uang yang sulit untuk ditukar, atau nilainya turun saat ditukar ke mata uang negara lain. Nah, kondisi ini berlangsung sampai dengan tahun 1971, Pak, di mana sistem Bretton Woods itu berakhir saat Presiden Nixon mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi mengkonversi dolar menjadi emas. Sejak saat itu dunia yang beroperasi dengan sistem nilai tukar yang dengan cara yang mengambang, Pak, ya, di mana mata uang itu tidak terikat pada nilai tetap atau komoditas emas, tetapi fluktuatif berdasarkan kekuatan ekonomi sebuah negara. Makanya US dollar bisa naik turun gitu, Pak. Iya, betul. Nah, dalam hal ini kenapa Presiden Nixon berani melakukan kebijakan itu? Yang pertama karena saat itu ekonomi Amerika Serikat merupakan ekonomi yang terkuat di dunia. Karena US dollar adalah satu-satunya mata uang yang bisa membeli minyak dari Saudi Arabia. Karena pada tahun 1945, Presiden Amerika Serikat, Franklin Roosevelt, membuat perjanjian dengan Raja Saudi, di mana Amerika Serikat akan menjamin keamanan Arab Saudi, dan sebagai gantinya, Raja Saudi setuju untuk menjual minyak dalam bentuk mata uang US dollar. Nah, sehingga kalau kita mau beli minyak harus pakai US dollar, Pak. Itu yang memang petrodolar ya, Pak? Ya, petrodolar, betul. Nah, hal itu membuat AS menjadi negara, di samping itu, Amerika juga menjadi negara adidaya melalui jaringan SWIFT, Pak, yang digunakan untuk perdagangan dunia. Hal ini membuat lebih dari 10.000 bank di 200 negara di dunia itu bertransaksi menggunakan US dollar dan memiliki cadangan US dollar di Bank Amerika Serikat. Nah, misalkan suatu negara memiliki cadangan sebesar 100 miliar US dollar dan hanya bertransaksi 30 miliar US dollar untuk impor dan ekspor, maka akan ada dana mengendap senilai 70 miliar US dollar di Bank Amerika. Nah, untuk menghindari menyimpan banyak tabungan, bank negara-negara ini menginvestasikan kelebihan cadangan devisa mereka dalam bentuk treasury US dollar, di mana bank negara-negara tersebut meminjamkan kelebihan miliaran US dollar ke Amerika Serikat dan mendapatkan pengembalian setelah jatuh tempo. Kayak obligasi dong, berarti, Pak? Iya, memang. Seperti itu. Nah, pada tahun 2022, Jepang memiliki 1,3 triliun obligasi Treasury Amerika Serikat. 1,3 triliun US dollar ya, Pak, bukan rupiah. Kemudian Cina memiliki 1,06 triliun US dollar. Kemudian Inggris memiliki 608 miliar US dollar sebagai obligasi Treasury US dollar. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, dan secara total ya, Amerika Serikat memegang 7 triliun US dollar obligasi treasury dari investor asing dan internasional pada September 2021. Jadi gede banget, Pak. Jumlah ini lebih besar daripada gabungan GDP dari Prancis, India, dan Rusia. Nah, ketiga hal ini membuat hampir semua negara tetap menggunakan US dollar sebagai mata uang global, walaupun US dollar tidak lagi dikonversi dengan emas. Tetapi, ketika Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan yang besar dan mencetak lebih banyak dolar untuk membiayai pengeluarannya, negara-negara yang nyimpen US dollar ini, Pak, mulai khawatir tentang nilai cadangan dolar mereka. Gitu. Nah, apalagi saat The Fed mencetak lebih banyak US dollar untuk mengatasi krisis di negaranya seperti krisis keuangan subprime mortgage tahun 2008, kemudian saat COVID tahun 2020, kemudian untuk membiayai perang Rusia-Ukraina, itu mereka nyetak dolar. Nah, sehingga dalam hal ini, saat ini ya,
80% US dollar yang beredar itu dicetak setelah tahun 2020. Dari 4 triliun dolar menjadi 20 triliun US dollar. Sehingga semakin banyak US dollar yang dicetak yang membuat nilainya makin turun karena inflasi. Itu yang membuat kemarin di Juni 2022 itu Amerika Serikat mencatat inflasi tertinggi yang besarnya mencapai 9,1%. Dan ini merupakan angka inflasi tertinggi Amerika sejak November 1981. Nah, hal ini membuat Cina was-was ya dan mulai mikir nih dengan cadangan US dollarnya sejak tahun 2010. Nah, kemudian Rusia dan India mencapai kesepakatan untuk berdagang dalam mata uang mereka dan tidak menggunakan US dollar sebagai perantara sehingga mereka bisa berdagang tanpa harus membeli US dollar dalam prosesnya setahun yang lalu. Kemudian Arab Saudi berdiskusi dengan Cina untuk menetapkan harga sebagai bagian dari penjualan minyak dalam yuan, Pak, bukan dalam US dollar. Kemudian Cina dan Rusia mengambil langkah lebih dekat untuk membuang US dollar dan setuju untuk memperdagangkan mata uang nasional mereka masing-masing dengan rubel Rusia atau yuan Cina. Berarti mulai perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan US dollar dengan tujuan mungkin untuk mengantisipasi supaya lebih aman mungkin, supaya kalau terjadi apa-apa dengan Amerika, mereka tidak terganggu seperti itu. Iya, ekonomi mereka karena kan duitnya mereka banyak yang Tapi di sana. Dengan cerita paparan Pak Doni tadi, itu menggambarkan kalau terjadi apa-apa dengan Amerika, karena mereka pemegang obligasi yang cukup besar, itu pasti akan berpengaruh pada negara-negara tersebut, Pak. Iya, makanya ada istilah kalau sampai Amerika bersin, banyak negara yang flu, Pak. Makanya kan setiap kali ada kebijakan-kebijakan di Amerika itu semua mata memandang ke sana, Pak. Seperti saat ini kan pemilihan Presiden Trump sama Kamala Harris saja ini semua mata memandang. Indeks ini wait and see semua, Pak, indeks saham ini. Iya. Oke, nah berarti kalau kita lihat tadi 5 negara nih, Pak, BRICS. Lalu kan sekarang ada tambah lagi menjadi kalau nggak salah sekarang 10 negara ya, Pak ya. Nah, dengan semakin bertambahnya negara-negara yang bergabung dengan BRICS ini. Nah, menurut Pak Tony apakah itu bisa menandingi dominasi daripada kekuatan politik dan ekonomi Amerika, Pak? Sedikit banyak pasti akan mengurangi, Pak. Karena saat ini pun dalam hal ini sebelum tahun 1999 ya, itu US dollar itu mendominasi sekitar 71% di antara mata uang cadangan global. Tapi dalam 10 tahun terakhir telah turun menjadi 59%. Signifikan dong, Pak? Signifikan. Nah, apalagi setelah kemarin yaitu yang tadi saya katakan, Rusia di Swift di ban segala macam, Cina juga itu akan sedikit demi sedikit akan mendepresiasi nilai US dollar. Gitu. Cuman nggak akan langsung ya, Pak, jangka panjang. Dan ini rasanya akan panjang sekali. Karena dulu orang juga berpikir Euro itu akan bisa menandingi US dollar. Tapi sampai detik ini belum bisa, Pak. Dan kemarin Euro pun karena kan kalau US dollar ini kan Amerika Serikat, Pak. Jadi sebetulnya Amerika itu kumpulan dari banyak negara bagian. Tetapi hanya ada satu bank sentral, Pak, yaitu The Fed. Nah, sementara Euro terdiri dari banyak negara yang mana mereka nggak serikat, Pak. Mereka masing-masing berdiri sendiri. Dan dalam hal ini, ECB, European Central Bank, itu tidak mempunyai kekuatan seperti The Fed. Sehingga saat terjadi krisis Eropa, saat itu Turki, kemudian Yunani, kemudian Itali mengalami krisis, wah itu mereka masing-masing membuat kebijakan sendiri-sendiri, mengamankan negaranya mereka masing-masing. Selamatkan diri masing-masing, Pak. Iya. Nah, dan itu membuat Euro jatuh, Pak. Nah, dalam hal ini tidak ada kesatuan. Nah, ini yang membuat Euro nggak bisa geser US dollar. Nah, kondisi yang sama dengan BRICS itu mungkin akan terjadi, Pak. Walaupun sekarang dikenal juga nama Global South, Pak. Nah, pertanyaannya saat ada satu negara yang memakai mata uang BRICS, kalau itu terjadi, karena sampai detik ini kemarin saya dapat info bahwa rumor ada mata uang BRICS yang sempat beredar viral di masyarakat. Yang ada gambar Indonesia. Yang ada gambar Indonesia itu ternyata hoax, Pak. Itu hanya semacam replika aja, Mas Yan. Bukan
diresmikan. Itu sudah dikatakan resmi oleh Rusia ya, bahwa itu kita belum meluncurkan itu gitu. Okay. Nah, jadi mereka pun masih menimbang-nimbang, Pak. Kenapa? Karena mereka belajar di kasusnya Eropa. Oke. Nah, kalau sampai terjadi, bagaimana dengan kalau ada negara-negara yang ikut mereka kemudian krisis, itu bisa menghantam yang lain gitu, Pak. Oke. Mungkin kalau dulu US dollar bisa dijadikan semacam kesepakatan untuk mata uang yang digunakan secara bersama-sama. Ya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri kekuatan ekonomi Amerika, Pak. Ya. Tetapi kalau kita lihat seperti sekarang, Pak, Cina kan juga ekonominya sekarang luar biasa. Betul, nomor 2, Pak. Nomor 2. Bahkan kalau kita bisa melihat bahwa sebenarnya kekuatan ekonomi inilah yang mendominasi sebenarnya. Ya. Nah, apakah menurut Pak Tony, kalau dulu oke lah Amerika karena dia kekuatan ekonominya jauh mungkin di antara seluruh negara yang ada di dunia. Ya. Tetapi dengan dominasi sekarang yang mulai dengan teknologinya yang begitu luar biasa, Ya. ada banyak sekarang perusahaan-perusahaan Amerika yang mulai waspada nih Pak dengan produk-produk daripada Cina. Betul. Kita ambil contoh misalnya ya. Ya. Nah itu bisa, Tesla udah mulai khawatir tuh dengan BYD. Ya. Lalu kita lihat sekarang negara-negara Cina sekarang juga mereka udah mulai buat chip sendiri. Kalau dulu mereka ngimpor dari Taiwan gitu Pak. Betul. Nah sekarang apakah dengan seperti itu bisa juga nanti US dollar mungkin akan mulai ditinggalkan Pak? Nah mungkin kemarin apalagi ini kalau Trump ya Pak ya yang menang, nah itu kembali proteksionisnya terhadap Amerika ini akan semakin kuat gitu kan ya. Ini kan terjadi gesekan yang lebih luas lagi gitu ya. Nah, tetapi menggantikan, nah seperti yang tadi saya katakan Pak, mereka pun belum memastikan Pak. Kenapa? Karena khawatir dengan kondisi. Ini kan mereka nggak, global short ini bukan satu negara Pak. Mereka nggak ada the Fed-nya Pak. Oke. Nah ini sehingga pada saat kalau terjadi sesuatu nggak ada yang bisa membuat harus seperti ini, semua harus ngikutin ini, nggak bisa Pak. Dan itu mereka yang akan masih menyelamatkan diri masing-masing. Iya, ini yang saya jujur aja agak khawatir, kecuali kalau ada the Fed tandingan nih dari BRICS, pokoknya yang lain harus ngikut. Nah, mata uangmu terhadap kalau emang seperti itu, mata uang terhadap BRICS akan terjadi apa namanya semacam centering atau gimana. Nah itu mungkin bisa, tapi permasalahannya apakah itu mungkin terjadi? Apakah mau negara-negara yang ikut itu kalau ada syarat-syarat seperti itu? I don't think so ya. Oke, jadi menurut Pak Tony agak sulit ya ini akan menggantikan dominasi di USD. Mendepresiasi mungkin, tetapi tidak akan menjadi mata uang global. Mereka akan ya seperti yang dilakukan saat ini. Mereka akan bilateral. Jadi berkurangnya karena bilateral aja. Oke, karena untuk kepentingan dagang daripada negara-negara BRICS. Iya. Oke, bukan dan sebagai. Saya lihat sih memang tujuannya negara-negara BRICS itu lebih ke arah sana. Jadi supaya mereka nggak terikat sama SWIFT itu aja. Nah, mereka jujur karena pengalamannya Rusia, mereka juga ngeri dengan itu. Jadi seperti yang dikatakan Rusia, ini Amerika ini kurang ajar gitu loh. Dia menggunakan mata uangnya sebagai senjata, sebagai kekuatan politik. Nah, ini yang mereka nggak suka. Nah, akhirnya mereka ngelawan, mainnya bilateral aja. Tapi bukan untuk menandingin. Kalau menandingin ada resikonya, ada dampaknya yang besar. Ini mereka masih makanya maju mundur untuk lakukan. Ya. Nah, kalau kita lihat juga bahwa secara ekonomi mungkin Cina bisa menandingi. Tetapi mungkin kalau secara kekuatan militer, sepertinya masih Amerika Pak yang paling besar Pak. Ya, kalau untuk itu betul. Dan itu mungkin salah satu variabel yang mungkin bisa kita pakai. Kayaknya sulit untuk menggantikan dominasi US dollar Pak. Iya. Menurut Pak Tony gimana? Kalau kita bicara tentang kekuatan militer, memang saat ini Amerika masih yang tertinggi ya, apalagi dia didukung dengan NATO ya. Nah, sehingga ini membuat Amerika lebih kuat lagi. Tetapi Rusia itu dari dulu selalu lawannya Amerika, Pak. Dan kalau Rusia dan Cina ini bergabung, ini membuat Amerika juga was-was, Pak. Juga mikir 2 kali gitu loh. Nah, sehingga dalam hal ini kalau secara militer rasanya masih bukan sebagai pertimbangan utama. Kalau saya ngelihat sih lebih ke arah ekonomi ya, lebih ke arah ekonomi. Dari kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi, betul. Oke, jadi BRICS tidak punya kepentingan untuk geopolitik. Ada, karena mereka tidak mau dijadikan senjata, tetapi bukan untuk larinya untuk
perang dunia ketiga gitu, enggak. Oke. Nah, kita harapkan seperti itu Pak ya. Nggak tahu kalau kemudian tiba-tiba Rusia naik pitam, dia lempar satu nuklir aja ke Amerika, ceritanya beda lagi Pak. Oke. Ya. Saya harapkan nggak seperti itu. Jangan sampai Pak. Nah, Pak Tony, sekarang pertanyaannya Pak, terkait dengan misalnya resiko jangka pendek dan jangka panjang. Ini bisa mempengaruhi market saham Pak. Ya, kita bisa melihat. Nah, menurut Pak Tony, seperti apa seharusnya kita sebagai masyarakat yang misalnya berinvestasi di pasar modal untuk melihat, memonitor terkait dengan bridge ini, kira-kira poin apa yang harus kita antisipasi dan kita ikutin terus perkembangannya, Pak? Ya, saat ini kita lihat dulu bagaimana respon market, Pak. Nah, setelah ada pengumuman bahwa Indonesia kemudian ingin bergabung dengan BRICS. Masih ingin atau sudah bergabung, Pak? Mengajukan, Pak. Oh, oke. Berarti ingin, Pak ya? Mengajukan. Tapi sebelumnya udah ditawarin, Pak. Oke. Sudah ditawarin pada saat eranya Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang waktu itu kita masih pertimbangkan dulu, kita masih non-blok. Nah, tapi kemarin ini sudah mengajukan. Nah, sehingga kalau yang satu pernah nawarin, satunya mengajukan, kemungkinannya juga akan bergabung. Dan itu kondisinya pada saat diumumkan, itu market itu turun, Pak. Dan saat ini sebenarnya sempat nyentuh 7450. Nah, pada saat video ini dibuat ya, ini masih gonjang-ganjing di situ. Nah, dan juga bertepatan dengan kondisi mau pemilu Amerika antara Donald Trump sama Kamala Harris juga. Kalau yang menang Donald Trump nih, itu kelihatannya dengan Cina perang ekonominya makin memanas. Nah, ini membuat investor juga waspada. Nah, dalam hal ini, apa yang kita sebagai investor apa yang kita lakukan? Nah, ya kita harus ngamatin terus makroekonomi internasional ini gimana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami, Cina dari BRICS itu yang saat ini suka investasi ke negara yang lain. Itu bisa dikatakan Cina. Negara yang lain masih fokus dengan negaranya masing-masing. Hanya Cina yang berani melakukan investasi di negara lain. Dan termasuk dia investasinya besar, beli bond Amerika, Pak. Ya, di samping itu dia juga banyak investasi di negara-negara Afrika. Dan saat ini juga mulai investasi di Indonesia. Tipikal daripada Cina, kalau dia melakukan investasi, mereka tidak masuk melalui pasar saham. Tapi mereka lebih cenderung masuknya foreign direct investment. Jadi mereka membuka pabrik. Nah, masalahnya di Indonesia, ini kalau foreign direct investment, banyak masyarakat nggak suka. Nah, kenapa? Waduh, takut kok ini pekerjanya dari asing, kemudian ini kekayaan kita ini dikuasai oleh asing. Nah, itu masyarakat Indonesia banyak yang kurang suka dengan foreign direct investment. Padahal sebetulnya pemerintah membutuhkan itu. Dan sebetulnya itu juga menyerap tenaga kerja. Harusnya itu positif. Tapi entah bagaimana sampai detik ini masyarakat, ada sebagian masyarakat yang nggak suka dengan itu. Nah, sementara masyarakat lebih suka dengan yang portfolio investment. Nah, sementara negara-negara Amerika, itu kan banyak fund manager, ada Goldman Sachs, ada JP Morgan, Merrill Lynch dan lain-lain. Itu kan mereka kalau melakukan investasi itu bukan direct investment, Pak. Mereka masuknya ke portfolio investment. Mereka masuk ke saham gitu ya. Mereka beli obligasi gitu. Nah, kemudian juga negara-negara barat yang lain itu juga punya hedge fund yang juga masuknya ke market saham, Pak. Nah, sehingga dengan kondisi kemarin diajukannya BRICS itu, terjadi capital outflow, Pak, yang cukup gede dari Indonesia keluar. Nah, ada kemungkinan mereka nggak suka. Nah, saya harapkan ini hanya short term, Pak ya, hanya short term aja. Karena sebetulnya dikatakan bahwa Indonesia masuk BRICS itu hanya untuk istilahnya supaya lebih bebas aktif. Lebih bebas aktif aja. Bukan mau memihak tertentu. Tetap pemerintahan tetap mengatakan bahwa posisi Indonesia adalah non-blok. Nah, saya harapkan mereka
tidak menarik outflow Pak terus-menerus. Itu kalau enggak, kalau terjadi outflow beneran, wah itu indeks kita bisa lari ke 7.000, 6.800 Pak. Oke, wah jangan sampai Pak. Nah jangan sampai terjadi gitu kan. Iya, Nah saya harapkan ini mereka udah cooling down, apalagi ini kan mendekatin itu Pak, window dressing Pak, Santa Claus Rally nanti memang biasanya sih secara cycles itu bulan Oktober November itu biasanya market koreksi. Untuk kemudian mereka masuk kembali itu di pertengahan November sampai akhir Desember bahkan awal Januari. Makanya dikatakan fenomena Santa Claus Rally atau window dressing dan dilanjutkan Januari effect Pak. Oke. Nah kita harapkan seperti itu. Oke. Nah kembali lagi Pak, berarti setuju atau nggak setuju? BRICS bisa menggantikan dominasi dolar di dunia. Kalau menurut Pak Tony? Dalam jangka pendek tidak. Dalam jangka panjang ya? Dalam jangka panjang kalau memang tadi yang saya katakan term and condition yang terjadi, mereka bisa global shock ini bisa kompak bener, mungkin bisa. Oke, berarti dengan catatan Pak ya? Catatan. Oke, mereka tapi punya saat ini kelihatannya saya nggak terlalu optimis. Oke, nah lalu yang berikutnya Pak, terkait dengan negara-negara BRICS saat ini, itu kan minimum udah 60% menguasai daripada ekonomi dunia. Nah, dan kita lihat mungkin negara-negara BRICS ini juga akan semakin berkembang, Pak. Ya. Apalagi dengan ditambah misalnya seperti China ini mulai masuk, Pak, dengan mereka dengan invest membangun banyak yang investasi langsung di negara-negara dengan sektor-sektor industrinya. Nah, ini kan bisa membuat mereka akan lebih menguasai daripada ekonomi dunia ini. Persentasenya akan tambah besar. Dan diramalkan memang China akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia tahun 2050-an. Oke, berarti dengan demikian ada kemungkinan dominasi dolar juga pasti akan muncul ya Pak? Nah, ini yang kita harus lihat lagi Pak, karena kondisinya di makroekonomi itu kan selalu naik turun. Saya tidak bisa memastikan hal itu, karena kita masih harus melihat perkembangannya bagaimana seperti itu. Oke. Ya, terkait dengan kita harus memantau terkait market saham fluktuasi dari harga saham, market di Indonesia. Ada satu topik yang Pak Tony akan ajarkan Fit People, itu tentang IHSG winning strategi saham untuk pemula. Betul ya Pak Tony ya? Ya Pak. Oke, mungkin bisa di-spill Pak. Maksudnya apa materi pembelajaran IHSG winning strategi untuk investasi saham untuk pemula? Bisa disampaikan Pak? Sebetulnya kelas ini adalah kelas yang kedua Pak ya. Kelas yang pertama adalah cara belajar saham mulai dari nol, yang saya lebih mengajarkan dasar-dasarnya. Nah, ini di sini kita akan lanjutan dari kelas yang pertama tadi Pak. Nah, bagi fit people yang memang mungkin sudah tidak perlu dari dasar, Anda bisa start langsung di kelas ini gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makroekonomi. Gimana sih kita menilai kebijakan pemerintah saat melakukan kebijakan-kebijakan dan bagaimana kira-kira dampaknya seperti apa. Kemudian secara internasional bagaimana. Kemudian saya juga akan sharing tentang company valuation, kemudian saya juga akan membahas tentang technical analysis yang penting yang harus dipahami gitu ya. Nah, itu kita akan bahas kurang lebih sekitar 2 hari Pak. 2 hari Pak ya? Ya. Oke. Jadi Fit People akan belajar bagaimana caranya menganalisa makro, lalu nanti top down ke mikro, supaya bisa memiliki strategi untuk menang di indeks harga saham gabungan IHSG Indonesia. Betul, termasuk sector rotation, diversifikasinya gimana, itu semua kita akan kupas di situ. Oke, penutup Pak Tony, mungkin Pak Tony bisa buat kesimpulan, silakan Pak. Ya. Saat ini memang topik BRICS ini lagi seru ya, dan apalagi berbarengan dengan pemilihan Presiden Amerika, kemudian bagaimana Fed rate apakah akan menurunkan lagi atau tidak. Nah, itu membuat pasar ini bergejolak. Otomatis dalam hal ini kita harus memahami tentang makroekonomi. Itu karena sebagus-bagusnya fundamental, sebagus-bagusnya teknikal, saat makroekonomi global itu mengalami masalah, makroekonomi nasional mengalami masalah, maka market akan crash. Nah, ini makanya kita harus betul-betul memahami
tentang makroekonomi, kita harus bisa membaca dan kita harus tahu kira-kira kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu apa, agar kita bisa ngambil suatu sikap. Apakah kita mau melakukan investasi? Kalau mau melakukan investasi, kira-kira sektor mana yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah? Disitulah kita masuk, sehingga kita bisa mendapatkan cuan yang tebal di market gitu Pak. Dan meminimalisasi resiko pada saat kondisi-kondisi yang nggak tepat. Kalau misalkan kita tahu bahwa ini kondisi yang nggak bagus, maka kita harus melakukan penjualan untuk memanfaatkan momentum saat market crash gitu Pak. Yeah. Di situ. Okay. Karena kalau kita mau dapat bagger, cara yang termudah adalah masuknya saat market crash Pak. Karena pada saat itu banyak barang sale. Dan lucunya kalau sale di department store itu banyak orang berburu beli baju. Berburu beli barang-barang gitu kan. Kalau sale-nya di dep store atau di mall ya. Tapi lucunya kalau sale-nya itu di bursa saham, kebanyakan orang justru ketakutan, justru kemudian jual. Nah, ini kan konyol sebetulnya. Padahal pada saat itu harusnya kita masuk. Makanya kan ada pepatah di Wall Street yang mengatakan, peluang yang terbaik itu adalah saat market berdarah-darah. Saat banyak banget darah berceceran di lantai, disitulah peluang terbaik ada. Dan Warren Buffett juga mengatakan, serakahlah saat orang lain takut, dan takutlah saat orang lain serakah. Sehingga dalam hal ini, bagaimana kita bisa mengimplikasikan itu? Kita harus mengetahui bagaimana kita mempelajari tentang makroekonomi, kemudian kita juga harus tahu, kita harus membeli saham-saham yang sektor industrinya diuntungkan oleh kebijakan pemerintah. Kemudian kita juga harus membeli saham-saham yang punya fundamental yang bagus, karena kita beli sahamnya beli perusahaan. Nah, dan kemudian kita juga tahu kapan timing yang tepat untuk kita masuk dan kapan timing yang tepat untuk kita menjual lewat technical analysis. Sehingga kombinasi dari apa yang saya sampaikan nanti itu bisa kita kolaborasikan agar kita bisa dapat cuan maksimal dan sesuai dengan judulnya IHSG Winning Strategy. Oke, demikian Fine People, kita sudah mendengar tadi clue, ada beberapa pepatah dari Pak Tony yang merupakan satu kesimpulan kenapa kita harus mengikuti pelajaran ini. IHSG Winning Strategy investasi saham untuk para pemula. Jadi demikian acara The Feed Post hari ini, dan sampai ketemu di acara The Feed Post berikutnya. Bye-bye.